Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menyaksikan video ini, yaitu video pembelajaran online. Tetap semangat ya, walaupun saat ini masih belajar di rumah. Sesuai himbauan pemerintah mengenai PSBB dalam pencegahan COVID-19, seperti yang kita tahu bersama bahwa pemerintah menghimbau kita untuk wajib menjaga jarak sebagai tindakan dalam pemutusan penularan virus COVID-19. Sehingga salah satu yang berdampak langsung himbauan tersebut adalah proses pembelajaran secara langsung di kelas antara siswa dan pengampu dianjurkan dilakukan secara daring. Dengan adanya pembelajaran online, mungkin komunikasi antar mahasiswa dan pengampu itu kurang efektif atau lancar. Pembelajaran seperti menggunakan aplikasi Zoom, tidak semua siswa mendukung pembelajaran via tersebut. Lalu muncullah ide dalam membuat video ini untuk mengkomunikasikan antara teman dan pengampu supaya efektif. Sebagai pengenalan awal mengenai seni kolase, saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal seni kolase itu apa sih. Mungkin kalian pernah dengar atau melihatnya. Jadi, belajar seni itu tidak melulu melukis atau menggambar. Jadi, ada yang namanya seni kolase. Seni lukis kolase adalah melukis lewat cara melekat atau menempel. Dengan kata lain, kolase adalah salah satu karya seni rekat-merekat. Dalam seni lukis kolase, bentuk asli bermaterial yang dipakai harus terus tampak. Jadi, jika memakai kerang-kerangan atau potong-potongan foto, benda sisa, atau material lainnya, material itu mesti masih tetap bisa dikenali bentuk aslinya, walaupun sudah dirakit jadi satu kesatuan. Karena menggunakan berbagai macam material, kolase sering disebut sebagai salah satu bentuk dari mix media. Tapi, tidak semua mix media merupakan kolase. Kemunculan kolase sebagai bentuk dari seni dimulai pada periode sintetik kubisme oleh seniman Pablo Picasso dan George Braque pada tahun 1912 sampai tahun 1914. Di tahun 1912, Picasso menempelkan kain oilcloth ke permukaan karya Still Life with Carcaning sebagai awal mula seni kolase. Selain itu, ia juga menambahkan tali di sisi pinggir kanvas oval. Sedangkan Braque menempelkan wallpaper bermotif kayu di karyanya yang berjudul Friedrich Engels. Karya dari Braque dikenal dengan istilah papercloth yang berarti menempelkan kertas. Selanjutnya, kolase juga muncul di masa Dadaisme atau The Movement yang berlangsung pada tahun 1916 hingga 1923. Seniman Jerman bernama Hannah Höch menampilkan karya yang berjudul Cut with a Kitchen Knife yang menyematkan potongan foto dari majalah dan iklan cetak ke dalam karyanya.
Ada pula Kurt Schweitzer juga menempelkan potongan koran dan benda tak terpakai lainnya. Kehadiran kolase dalam karya seni memberikan sesuatu yang tidak diberikan oleh lukisan, karena potongan-potongan gambar atau material lainnya lebih menggambarkan secara nyata. Kolase adalah pertemuan antara seni tinggi yang mengacu pada seni tinggi dan rendah. Richard Hamilton adalah sosok terkenal yang menggabungkan dua seni ini ke dalam kolase. Kolase yang dihasilkan Hamilton ini dijadikan salah satu hasil karya yang dibuat di masa pergerakan pop art. Untuk membuat karya seni kolase diperlukan banyak bahan. Sebagai contoh, kayu, batu, kaca, kerikil, dan masih banyak lagi lainnya. Dengan memilih material yang pas dan warna yang cocok, akan membuat karya lukis kolase menjadi semakin hidup. Dengan peralatan yang diperlukan seperti kertas polos, gunting, pensil warna atau spidol, dan bahan alat lainnya. Pemanfaatan bahan baku kolase yang bermacam-macam akan menghasilkan karakter bentuk kolase yang unik dan menarik, yang bisa menjadikan kolase 2 dimensi dan kolase 3 dimensi untuk fungsi yang berbeda. Unsur-unsur seni rupa yang terdapat pada kolase antara lain adalah titik dan bintik, garis, bidang, dan warna. 1. Titik dan bintik. Titik dan bintik ialah unit unsur rupa yang terkecil yang tidak memiliki ukuran panjang dan lebar. Sedangkan bintik adalah titik yang sedikit lebih besar. Unsur pada titik kolase bisa diwujudkan dari butir-butir pasir laut. Sedangkan bintik bisa diwujudkan dari lada atau biji-bijian yang berukuran kecil dan sejenisnya. Garis ialah perpanjangan dari titik yang mempunyai ukuran panjang namun relatif tidak mempunyai lebar. Ditinjau dari jenisnya, garis dibedakan menjadi garis lurus, garis lengkung, garis putus-putus, dan garis spiral. Unsur garis pada kolase bisa diwujudkan dari potongan kawat, lidi, batang korek, benang, dan sebagainya. Sedangkan bidang adalah unsur rupa yang terjadi sebab pertemuan beberapa garis, dan bidang dibedakan menjadi bidang horizontal, vertikal, dan melintang. Aplikasi unsur bidang pada kolase dapat berupa bidang datar dan bidang bervolume. Cara membuat kolase dilansir dari buku Membuat Kolase tahun 2005 karya Sue Nicholson, yaitu cara membuat kolase dengan bahan kain, kertas maupun yang lainnya memiliki dasar yang sama sebagai berikut. 1. Melipat. Jika menggunakan kertas atau kain bisa dengan melipatnya sesuai bentuk yang diinginkan, kemudian dilem atau dijahit. 2. Meremas. Untuk membentuk kolase dengan efek 3 dimensi, dapat meremas kertas atau kain kemudian dilem. Remaslah sesuai dengan bentuk yang diinginkan, misalnya ilustrasi bunga-bunga di pohon. 3.
memilin. Untuk membuat bentuk-bentuk gulungan atau memberikan rambut pada gambar kolase bisa dengan memilin kain atau kertas dan dilem. 4. Menganyam. Anyaman berbagai warna dan jenis kain atau kertas menjadi satu untayan yang tebal. Menggunting atau lubangi kain dan kertas menjadi satu bentuk tertentu dan tempelkan pada bahan lainnya. Cukup sekian materi dari saya. Untuk bisa kalian pelajari dan kalian catat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.